Anda kalau telat, kalau di kelas lain mungkin Anda sudah ada yang dosen yang keras nggak boleh masuk gitu. Tapi kalau di saya kan selalu saya bolehkan masuk gitu kan. Ya oke, kembali lagi ya. Nurifdah monitor, bisa share screen nggak Nurifdah? Anda? Nggak bisa ya. Oh, suaranya nggak masuk Nurifdah, suara Anda nggak masuk. Ya oke. Sini yang siapa dong? Yang pakai laptop siapa di sini? Yang bisa share screen? Raise hand. Oke, Sintauli nomor 1 Sintauli silahkan. Yasifa nomor 2. Ya. Yasifa nomor 2 nanti ya setelah Sintauli ya. Iya, Bu. Bisa nggak Sintauli? Ini yang pilihan share-nya nggak bisa diklik, Bu. Oh, why? Sebentar ya, Bu. Mati pilihan share-nya. Ada pengaturan kan di sini? Oh. Let everyone share their screen, ya boleh. Ah, ya kan? Maaf, Bu, sudah kelihatan kah, Bu? Masih yang Google Meet ya, yang di-share ya? Oh iya, sebentar, Bu. Oke, nomor 1. Ya, udah. Ya. Ya, betul ini sudah. Sudah bisa, Bu? Jangan kembali lagi ke situ, jangan kembali lagi ke Google langsung Meet. aja jadi Kak, Bu. Langsung yang tadi yang Adobe. Google Meet-nya, Bu. Di Anda nggak akan kelihatan memang. Saya juga kalau present kayak gitu ya. Tapi kan kita bisa ngelihat yang lain. Oke, ya. Oke. Maaf, Bu, Scroll ke bawah. Oh Iya. iya, nggak apa-apa. Scroll ya sampai augmented stop. Iya, Bu. 1 min 1. Oke, di sini augmented matrix-nya betul ya. 1 min 3, 3 min 2, betul. Kemudian kita ingin apa nih Sintauli? Step 1 nih buat apa? Untuk yang kolom pertamanya itu dijadikan polanya 100, Bu. Agar memperoleh matriks eselon baris reduksi ya. Iya. Jadi yang Anda ganti apa nih? Di step 1. Di step 1 itu di kolom pertama baris pertama, kolom pertama baris kedua, ini saya mau ganti 3-nya jadi 0 supaya tereduksi. Jadi, iya Bu, jadi saya kalikan dengan min 3, Bu. Min 3 kali baris pertama ke baris kedua. Oke. Min 3, 4, min 3. Oke, betul. Sekarang step 2. Step keduanya, ini tujuannya untuk mereduksi yang kolom pertama baris ketiga, yang satunya itu direduksi agar menjadi 0. Jadi saya tambahkan min 1 kali baris pertama ke baris ketiga.
3, 4, ya betul. Sekarang step 3. Nah, step ketiga, karena yang di kolom pertama sudah terbentuk polanya, lanjut di yang kolom keduanya, saya mengalihkan baris keduanya dengan min setengah, supaya yang min seperempat. Ya, maaf Bu, min seperempat, supaya yang di empatnya itu jadi 1. Ya, ditunjuk sama kursor Anda, yang mana yang mau jadi 1? Iya Bu, ini. Yang bagian yang ini. itu. Oke. Ya, terus step 4. Step 4-nya ini tujuannya untuk mengubah yang 1 ini Bu, supaya dia jadi 0. Cara menambahkan min 1 kali baris kedua ke baris pertama. Ya. Min 1 kali. Oke, betul ya. Sudah ya. Step 5. Ya, lanjut. Untuk mengubah yang min 4-nya ini, 4 kali baris kedua ke baris ketiga. Ya. 4 kali baris kedua ke baris ketiga. Iya Bu. Oke, ya. Yang selanjutnya karena pola yang dituju itu, yang untuk dicapai itu nggak jadi Bu, jadi dia karena di baris ketiganya itu isi matriksnya 0 semua, jadi ini bentuk matriksnya hanya rank 2 Bu. Sehingga persamaannya saya dapat seperti ini Bu. Eselon baris ya, matriksnya tidak terbentuk yang eselon baris reduksi ya. Oke, jadi yang terakhirnya X1 sama dengan 1/4, ntar saya pindahin dulu ya. Iya Bu. X1 sama dengan 1/4, kemudian X2 dan X3 sama dengan 3/4 ya. Iya Bu. Oke, untuk yang proses eliminasi Gauss-nya ya, karena tidak terbentuk eselon baris reduksi, berarti yang dilakukan oleh Sintauli adalah eliminasi Gauss ya. Kalau terbentuk matriks eselon baris reduksi, maka yang dilakukan adalah prosedur eliminasi Gauss-Jordan. Untuk eliminasi Gauss-nya, step-nya saya kira sudah oke ya, tidak ada yang keliru. Terima kasih sharing-nya, Sintauli. Terima kasih Ibu. Ya, Anda memperoleh ya, Sintauli di sini memperoleh baris 0 ya, baris 0 diletakkan di yang paling bawah gitu ya, di yang paling bawah. Jadi baris 0 itu kalau Anda menemukan baris 0 karena tujuannya adalah 1 0 0 kemudian 0 1 sekian gitu ya, kemudian 0 0 sekian, maka mestilah kalau Anda ketemu baris 0 diletakkan di yang paling bawah. Itu adalah bentuk dari eselon baris ya, eselon baris maupun eselon baris ya, kalau eselon baris reduksi kan tidak. Oke, untuk yang kan menggantung ya, tadi saya share screen dulu sebelum kita ke Yasifa. Oke, ini kan terakhir Sintauli begini ya. Yang X1-nya sudah dapat nih 1/4 gitu ya. Kemudian X2, X3-nya masih membentuk persamaan. Jadi ketika Anda memperoleh yang seperti ini, ada ada ketergantungan bahwa nilai X2 itu tergantung berapa nilai X3 gitu ya. Anda di sini bisa menuliskan X2 sama dengan 3/4 ditambah X3, betul ya? Nah, dalam hal ini Anda ambil atau Anda misalkan gitu ya. Ambil aja deh. Ambil X2-nya sembarang T gitu ya. Jadi Anda peroleh X3-nya adalah sembarang T, maka Anda peroleh bahwa X2 adalah 3/4 plus T. Bu, maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah ini bentuk dalam parameter ya. Ini berarti T ini adalah parameter. Maksudnya apa Bu? Maksudnya T ini bisa kita berisi berapa aja.
Kita bisa isi 0, kita bisa isi setengah, ya namanya T-nya dalam parameter. Jadi kita tidak tetap berapa nilai T. Nah, bentuk yang seperti inilah yang merepresentasikan bahwa solusi dari SPL pertama yang tadi disajikan oleh Sintauli itu tak hingga banyaknya. Jadi di sini Anda bisa memperoleh bahwa 1/4 gitu ya, kemudian 5/4 dan 1 misalkan gitu ya. 5/4, berapa? 7/4 ya. 1/4, 7/4 dan 1 ini solusi. Ya. Kemudian Anda juga memperoleh bahwa 1/4 berapa misalkan 1 dan 1/4 ini juga solusi. Ya. Kemudian Anda juga peroleh misalkan 1/4, 3/4, 0 ini juga solusi. Jadi ada tak hingga banyaknya solusi tergantung nilai T. Ya. Dan T ini bisa bernilai berapa saja. Namanya parameter ya. T-nya bisa bernilai berapa saja. Jadi yang contoh 1 itu merupakan contoh dari tak hingga banyaknya solusi. Jadi dalam bentuk parameter, ada T-nya ya, dalam bentuk parameter. Sorry. Oke, silakan. Cukup jelas tidak dalam bentuk T ini? Jelas, Bu. Jelas. Kalau misalkan ya, yang penting kan Anda punya bentuk X2 gitu ya. Kalau misalkan Anda dalam bentuk X3 pun bisa. Misalkan X3 itu adalah X2 gitu ya, dikurangi 3/4 gitu ya. Kemudian ambil misalkan gitu, X2-nya sama dengan S gitu ya. Berarti X3 adalah S dikurangi 3/4 gitu ya. Jadi sehingga di sini tidak tunggal sebetulnya kalau misalkan Anda punya solusi ya, solusi akhir yang seperti ini itu ada banyak cara nanti merepresentasikan dia itu tak hingga banyaknya solusi. Yang penting ininya benar. Ya, yang penting 2 ini betul. Mana tadi? Oh, sini. 2 ini betul ya, yang penting 2 ini betul. Nah, Anda bisa menyajikannya ke sini atau menyajikannya ke situ. Jadi tidak tunggal ya, tidak mesti satu cara ini saja gitu, nggak mesti, ada cara lainnya. Oke ya, saya kira cukup jelas. Kalau cukup jelas, jadi tadi jawaban yang Sintauli susun sampai dengan sini, ini sudah benar tapi belum lengkap. Ya, lebih lengkap lagi kalau Anda di sini mengambil ya, mengambil di sini. Oke, kemudian Anda tuliskan begini. Ya, jadi solusinya itu X1 sama dengan 1/4, X2-nya 3/4 plus T, X3-nya T untuk sembarang T. Ada kasus nanti bisa jadi parameternya bukan hanya T, bisa jadi 2, S dan T ya. Mungkin untuk yang keterkaitan dependensinya lebih dari 2 variabel. Ya, ini kan di sini Anda lihat di buah dari persamaan yang kedua ini ada keterkaitan antara nilai X2 dan X3 ya melalui persamaan ini. Jadi terkadang yang terlibat dalam persamaan itu bukan cuma 2 variabel, bisa 3 gitu, sehingga nanti parameternya perlu lebih dari 1. Oke, ke Yasifa ya. Silakan Yasifa. Yasifa. Yasifa 2 variabel ya, 2 persamaan. Ini relatif mudah. Cuman saya mintanya dalam bentuk matriks memang. Bisa share ya sih? Mohon maaf yang ID-nya infak beras Palaran ini siapa ya? Bisa diganti menggunakan nama Anda?
Atau punyanya Siva ini? Bukan, lain. Udah terlihat kayaknya layar saya, Bu. Oke, yang nomor 3. Cowok deh sekarang ya. Fatur Rahman. Nomor 3, Fatur Rahman. Iya, Ibu. Ya. Siap nomor 3 ya. Yang nomor 4-nya siapa nih? Arthur. Arthur, monitor Arthur. Arthur. Tidak ada Arthur ya. Belum bisa share screen ya, Siva? Yang bagikannya nggak bisa ditekan, Bu. Nomor 4-nya Amalia. Oke, untuk augmented matrix-nya sudah betul. Baris 1 dikali setengah, kenapa ya sih, Pak? Karena kan bentuknya mau yang sebelah kiri atas ini mau dijadikan satu utama, Bu. Jadi kolom pertama, baris pertama ini dikali setengah. Setengah. Iya. Oke, kemudian diperoleh ya. Dan baris kedua dikurangi 1 kali baris pertama. Baris kedua dikurangi 1 kali baris pertama. Supaya jadi 0 gitu ya. 0,1 ya sudah betul. Langkah keduanya, langkah ketiganya, baris kedua dikalikan -1 ya sudah betul. Langkah keempatnya, baris 1 dikurangi 2 kali baris 2. Ya, jadi diperoleh bentuk echelon baris reduksi ya. Jadi solusinya sudah X1, X-nya -1, Y-nya 2 ya. Sudah clear saya kira yang nomor 2 ya. Yang lain ya, sudah clear ya? Iya, Bu. Terima kasih ya, Siva. Ya. Nomor 3 tadi Fatur ya? Iya, Bu. Saya ganti laptop dulu, Bu. Oke. Nomor 4-nya Amalia. Monitor Amalia. Ibu, saya pakai HP nggak apa-apa, Kak, Bu? Bisa share? Kalau bisa share nggak apa-apa. Saya coba dulu ya, Bu. Oh ya. Silakan Amalia dulu share. Oh, bisa kok. Ya. 1, 2, 1, -1, 3. 2, 4. Oke ya, augmented matrix-nya sudah betul. Jadi Anda sudah bisa lah ya membentuk augmented matrix. Tambahkan -1 kali. Oke, ini Anda mau membentuk apa? Amalia. Yang di kolom kedua baris pertamanya jadi Jadi yang satu itu mau jadi 0. Karena Amalia pakai HP nggak?
nggak bisa kursor ya. Iya, Bu. Saya juga nggak bisa annotation ya. Terus dinaikin lagi dong. Kurangi. Oke, ya. Yang ketiga, tambahkan 2 kali baris pertama. Oh, min 2. Min 2 kali baris pertama ke baris ketiga supaya terbentuk 0, 0 tadi ya. Yang baris ketiga kolom pertamanya jadi 0. Kemudian ditambahkan ya. Bentar Amalia. Iya, Bu. Ya udah, oke. Ya, terus ke bawah. Sampai situ aja, Bu. Sampai sini aja, udah nggak bisa lagi kah? Yang di kolomnya kedua, baris kedua itu, kalau ditambahin nanti yang di depan ada angkanya lagi. Kalau yang kolom ketiga baris pertama, nggak bisa. Yang angka 1. Kalau ditambahin 1 berarti 0 yang di depannya juga ada angkanya lagi. Dikurangi baris kedua. Ntar saya pindahin dulu ya matriksnya ya. Jadi matriksnya yang dikerjakan oleh Amalia sampai sini sudah betul. Ntar saya pindahin matriks saya. Bisa didiktekan kah Amalia ke samping ya? Per baris. Yang langsung ini Kak Bu, tambahkan min 2 itu? Yang matriks terakhir didiktekan ke saya. 1, 2, 1, min 1, 3, 0. Ya. Terus yang di bawahnya 0, 0, ya. 1, 2, ya. min Ya. 1, 0. Ya. 0. Terus? 0, 0, Ya. 0, Ya. 1, Ya. 1, 0. Satunya 2 ya? 1, 1, 0 gitu ya? Iya, Bu. Oke. Terima kasih Amalia. Sampai di matriks ini. Oke, saya akan share screen. Yang matriks terakhir yang dikerjakan oleh Amalia. Ini ya. Nah, yang ini masih bisa menjadi 0 ya. Ya, masih bisa menjadi 0. Menambahkan min 1 kali. Ya, betul. 2 ditambah baris pertama. Ya. Ke baris pertama, Bu. Ini ya. Ini tetap 1, 2, kemudian ini jadi 0 ya. Kemudian ini min 1 ditambah min 2. Jadi min 3 ya. Kemudian yang ini 4. Baris kedua dan baris ketiganya tetap. Ini ya. Oke. Kemudian Anda masih bisa mengoperasikan yang ini. Ya. Mengoperasikan terhadap baris ketiga. Saya juga bisa mengoperasikan yang ini terhadap baris ketiga. Jadi operasinya ada 2. Saya bedakan. Menambahkan berapa? 3 kali. Baris ketiga ke baris pertama, gitu ya.
Nah, untuk mengubah 2 ini jadi 0, apa yang harus saya lakukan? Untuk mengubah 2 ini jadi 0. Menambahkan min 2. Menambahkan min 2 kali baris ketiga ke baris kedua. Ya. Oke ya, hati-hati ketika Anda melakukan 2 operasi sekaligus. Ya, pastikan bahwa baris-baris yang terlibat di tujuan, di baris tujuan, itu berbeda. Ya, ini boleh dilakukan, tapi jangan sampai Anda melakukan ini nanti ya. Ini benar, tapi jangan sampai Anda melakukan di operasi yang sama, menambahkan min 2 kali baris pertama. Nah, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena di sini baris pertama sedang dirubah. Jadi kalau dioperasikan lagi di tahap yang sama, itu nggak boleh ya. Nah, karena di sini 2 operasinya berpengaruh ke 2 baris yang berbeda, yaitu baris 2, kemudian yang terlibat itu baris 3 saja yang dioperasikan gitu ya, maka boleh ya, bisa dilakukan. Hati-hati kalau double operasi gini, beberapa dari Anda ada yang terjerumus gitu ya pada saat ujian. Jadi yang berubah adalah baris pertama dan baris ketiga. Baris pertamanya jadi 1, 2, 0 gitu ya. 0 gitu ya. Kemudian 7, 0. Baris keduanya berubah jadi 0, 0, 1. Yang 3, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Aduh, ini 0-nya ketinggalan. Ini ya. Oke. Nah, ini yang bisa dioperasikan apa? Adakah yang masih bisa dioperasikan sampai sini? Di terakhir. Tidak ada ya. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya Anda mengoperasikan 7, ya, nanti yang ini juga berubah. Anda mengoperasikan 3, yang ini juga berubah. Jadi ini sudah bentuk terakhirnya. Jadi diperoleh apa? Dia X1 ya. X1. Ayo, siapa yang bisa balik di sini? Saya, Bu. Iya, satu yang saya pertama, siapa? Saya, Bu. Ya. X1 sama dengan min 2 X2 dikurang 7 X5. Ya. Ini awalnya persamaannya itu adalah X1 tambah 2X2 tambah 7X5 ya, yang bersesuaian dengan koefisien yang ada pada augmented matrix ini ya. Oke, yang kedua apa? X3 dikurang 3. Ya. Sama dengan X3 sama dengan 3X5. 3X5 ya. Kemudian yang terakhir X4 sama dengan Jadi dari sini dengan menggunakan parameter, silahkan siapa yang bisa memisalkan, ambil apa? Lihat di sini ada X5 yang terlibat ya. Ambil X5-nya sama dengan T gitu ya. Ada lagi Bu yang terlibat di sini X2. Jadi X2-nya sama dengan S gitu ya. Jadi sehingga 2S dikurangi 7T, X3-nya adalah 3T, X4-nya adalah minus ya. Ditulis lagi X2-nya S, X2-nya boleh ditulis di sini, boleh, di bawah juga boleh. Dan X5-nya adalah T ya. Nah, ini adalah solusinya ya. Oke, sampai sini silahkan jika ada yang ingin bertanya. Jadi, yang tadi dikerjakan Amalia
sudah betul belum Bu? Sudah betul, tapi belum selesai ya. Jadi kalau sampai sini dikerjakannya, nanti ya belum final aja, masih banyak atau masih ada 2 operasi lagi, 3 operasi lagi yang bisa dilakukan untuk bisa memperoleh solusi yang lebih sederhana, yang X1 ketemu sampai X5. Oke, cukup jelas? Jelas, Bu. Kalau sudah cukup, kita ke Fatur ya. Saya stop share. Silakan Fatur, monitor. Iya, Bu. Ya. Fatur nomor 3. Mohon maaf Ibu, layar saya udah muncul apa belum? Belum, di saya sih belum. Oke, sebentar Bu. Ya, sudah, tinggal PDF-nya mungkin ya. Oh iya Bu. Oke. Ini nomor 3. 1230 min 1. Fatur yang ke persamaan kedua itu min X1 tambah 3X2 ya. Iya Bu, min X1 tambah 3X2. Nah, berarti augmented matrixnya yang baris kedua bukan 0 min 1 3, tapi min 1 3 0 0. Oh iya Bu. Ya, keliru di augmentednya ya, Fatur ya. Ya, nanti Anda coba lagi, mengerjakan lagi. Terima kasih sudah share screen, Fatur. Iya Bu. Ya, augmentednya coba lagi ya. Nomor 3 penggantinya siapa ya? Siapa tadi? Dian Sri, coba Dian Sri. Iya, Ibu. Ya, bisa share screen Dian Sri. Bisa, Ibu. Ya. Sudah kelihatan Kak Ibu? Sedang. Ya, silakan yang PDF-nya.
Oke, nomor 3. Ya, cukup. 0, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Oke, augmented matrixnya sudah betul ya, yang ini, yang Dian Sri. Kemudian ini operasi pertama ini mau apa, Dian? Yang di kolom pertama baris kedua yang -1 mau diubah ke 0, Ibu. Oke, menambahkan 1 kali baris 1 ke baris 2. 5, 3, 0, ya betul. Yang matriks kedua sudah betul. Kemudian operasi keduanya mau apa? Yang di kolom pertama baris ketiga yang 1 diubah ke 0. Jadi 0 ya, jadi 0, jadi -1 baris 1 ke baris 3. 10, 6, 0. Ya, matriks ketiga sudah betul. Kemudian operasi ketiga? Yang kolom kedua baris kedua dari 5 diubah ke 1. Oke, ya, matriksnya yang keempat sudah betul. Silakan di-scroll ke bawah. Oke, kebanyakan. Operasinya apa tadi? Menambahkan -2 baris 2 ke baris 1. Mau apa ini, Dian? Yang di kolom kedua baris pertama dari 2 diubah ke 0, Ibu. Oke, -2 baris 2 ke baris 1. 1, 0. -2 itu jadi -6/5. 3 ditambah -6/5 berapa? 15. Oh ya, betul ya. Betul. Oke, matriksnya betul sudah. Kemudian operasi selanjutnya mau apa? Yang kolom kedua baris ketiga ini 10 mau diubah ke 0. Oke, -10 baris 2 ke baris 3. -10. Oke, ya. 0, 0, 0 ya. Jadi diperoleh baris 0 di baris terakhir ya. Iya, Ibu. Baris 0 di baris terakhir. 1, 0, 9/5. Nah, ini dia solusinya. Apakah dia sama dengan 0 semua atau tidak ya? Saya pindahkan lagi. Dian tolong didiktekan untuk yang matriks terakhir. Baik, Ibu. 1, 0, 9/5, ya, 0. ya. Baris kedua, 0, 1, 3/5, 0. 0 ya. Kemudian baris 0 ya. Iya. Oke. Terima kasih Dian, share screen-nya. Ya. Jadi matriks terakhir sudah benar ya. Matriks terakhir sudah benar. Namun solusinya jadinya seperti apa gitu kan ya. Oke, ini ya terakhir. Nah, ini sebetulnya sedikit lagi dari sini. Ini kita kembalikan ke bentuk persamaan. Jadi X1, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya. X1 ditambah 9/5 X3 sama dengan 0. Ya. Jadi X1 sama dengan -9/5 kali X3. Ya. Kemudian yang kedua? X2 ditambah 3/5 X3 sama dengan 0. X2 sama dengan -3/5 X3. Oke, berarti parameternya ada berapa? 1. 1 aja ya, ambil X3-nya sama dengan T, diperoleh X1 sama dengan -9/5 T, dan X2 sama dengan -3/5 T, gitu ya. Jadi solusinya sudah itu. Solusinya X1 -9/5 T, X2
Atau dibalik ya. Gini juga nggak apa-apa sih. Tadi yang terakhir nggak saya giniin soalnya. Lupa. Untuk sembarang teks. Ya, ini ya jangan lupa tadi yang di nomor sebelumnya. Nomor 4 ya. Untuk sembarang S dan T kalau yang nomor 4 tadi karena parameternya ada 2. Oke, sampai sini silakan ada yang ingin bertanya. Untuk lambang parameternya boleh sembarang Kak Bu? Misalnya A atau B Boleh. gitu. Boleh ya. Boleh. Nggak mesti S dan T ya. Oke. Cukup jelas ya, saya kira. Cukup jelas? Oh, cukup jelas. Itu sudah materi untuk sistem persamaan linier. Sampai di eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan ya, operasi baris elemen. Oke, selanjutnya ini tentang matriks dan operasi matriks. Ini sebetulnya Anda sudah menerima materi ini pada saat SMA kali ya. Sebelumnya juga saya SPL ngasih udah pakai matriks gitu ya. Terus ini dijelasin lagi lebih mendalam tentang operasi matriks gitu ya. Jadi yang seperti Anda tahu, matriks adalah susunan bilangan-bilangan gitu ya, yang ditempatkan dalam baris dan kolom. Jadi seperti ini ukurannya, di mana M-nya boleh sama dengan N ya. Boleh sama berarti kalau nggak sama juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, matriks A yang seperti ini dikatakan memiliki orde M kali N gitu ya. Nah, entry matriks A dinotasikan sebagai AIJ, nah ini A11 sampai AMN gitu ya, dengan I-nya berjalan per baris gitu ya, jadi ada M baris, I-nya sampai M, kemudian J-nya per kolom, jadi sampai M gitu ya. Jadi AIJ, I-nya itu menandakan baris, J-nya itu menandakan kolom. Jadi entry dari matriks itu dinyatakan seperti itu. Ya, ini bentuk umum dari matriks berukuran M kali N. Nah, contohnya ini saya ada 3 matriks ya. Matriks A ini ukurannya berapa? Ordenya berapa ini? 4 kali 3 Kak Bu. Ya, barisnya dulu ya. M-nya itu adalah banyaknya baris, berarti 3 kali 4. Ya, jadi baris dulu baru kolom. Kalau saya punya matriks begini, ordernya 4 kali 1. 1 kali 4, Bu. 1 kali 4 kah atau 4 kali 1? 1 kali 4. Kalau 1 kali 4 kali 1 Bu. ya, kalau 1 kali 4 barisnya 1, kolomnya 4. Ya, kalau 1 kali 4 itu barisnya 1, kolomnya 4. Kalau 4 kali 1, barisnya 4, kolomnya 1. Berarti yang ini ya, barisnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Baris ke bawah kan ya? Jadi kalau yang 1 kali 4 bentuknya gimana? Begini, 0, 1, 3, 10. Nah ini 1 kali 4 ya, barisnya 1, kolomnya ada 4 gitu ya. Nah kalau yang C ini gampang, berapa ordernya? 3 kali 3. Ya. Gak masalah ya, mau kebalik juga gak apa-apa, sama-sama 3.
3 kali 3. Jadi order itu dinyatakan banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Jangan kebalik, baris dulu baru kolom. Ya. Nah, operasi apa saja yang bisa dilakukan terhadap dua buah matriks? Ya, yang pertama itu penjumlahan. Namun penjumlahan ini syaratnya matriksnya ukurannya harus sama. Misalkan saya punya matriks A dan B, ini kurang gede nggak sih? Bagi Anda yang pakai HP? Ini ya. Cukup gede ya. Ini kalau pakai laptop ini udah gede gitu. Jadi kalau pakai HP mungkin kurang gede. Jadi ukuran matriksnya harus sama. Ini ada 2 matriks ya, supaya bisa dijumlahkan ukurannya harus sama. Kalau 4 kali 3, yang satu juga harus 4 kali 3. Mengapa begitu? Karena penjumlahan matriks dilakukan per elemen. Ya, jumlah matriks A dan matriks B kita sebut matriks C, di mana elemennya adalah masing-masing elemen A dan B yang bersesuaian. Contohnya ini, matriks A dan B ini masing-masing ukurannya 4 kali 2 ya. 4 kali 2 apa 2 kali 4? 2 kali 4. 2 kali 4. Ya, ini 2 kali 4 ya. 2 kali 4, nah berarti ini dilakukan penjumlahan itu elemen-elemen yang bersesuaian ya. Jadi 0, ini ditambahin sama 4. 1 dijumlahin sama min 2. 2 ditambah 1 dan min 3 ditambah min 3. Jadi yang bersesuaian ya. Ini min 2 tambah min 4, 1 tambah 8, dan min 3 tambah min 1. Min 4, min 1, 3, min 6, 7, min 6, 9. Nah, karena dia operasinya dilakukan per elemen, maka ya harus sama ya ukurannya. Bayangkan kalau A-nya begini, ternyata B-nya begini misalkan. Kan dijumlahkan ya. Karena yang elemen selanjutnya nggak ada lawannya gitu ya. Jadi mutlak, syarat mutlak untuk penjumlahan matriks itu matriks-matriks yang dijumlahkan ukurannya harus sama gitu ya. Harus sama, mutlak harus sama. Ini saya biarin aja lah. Oke, sekian juga untuk operasi penjumlahan. Nah, ada sifat untuk penjumlahan, ini sifat biasa secara aljabar. Yang pertama sifat komutatif, jadi A tambah B itu sama dengan B tambah A, kemudian ada sifat asosiatif gitu ya. Kemudian ini sifat penjumlahan dengan matriks 0 gitu. Matriks 0-nya baru di bawah definisinya ya. Matriks 0-nya baru di bawah. Jadi sembarang matriks yang dijumlahkan dengan matriks 0, tentu saja ukuran dari matriks 0 ini harus sama dengan ukuran matriks A, ini akan menghasilkan A itu sendiri. Ya. Oke, ini sifat saja. Nah, operasi yang kedua yang bisa dilakukan pada sebuah matriks adalah mengalikannya dengan sembarang bilangan real. Ya. Jadi misalkan saya di sini punya alfa bilangan real, kemudian matriks A berukuran M kali N, maka perkalian alfa dengan A itu adalah isinya mengalikan elemen-elemen, semua elemen-elemen matriks A dengan alfa. Nah, karena ada operasi perkalian dengan bilangan real ini, maka kita bisa bentuk matriks negatif dari A yang diperoleh dengan mengalikan A dengan negatif 1. Ya, jadi elemen-elemen matriks A-nya kita kalikan negatif 1. Ada contoh nggak? Gampang aja contohnya ya, misalkan saya punya diberikan misalkan 1, 3, 5, 0, 0. Oh, nggak lucu, nolnya banyak. Min 2, 7, min 4 misalkan ya. Tentukan
min 2A. Nah, ini berarti Anda mengalihkan elemen-elemennya dengan min 2. Jadi ini min 2 kali 1 ya. Min 2 kali 3, min 2 kali 5, min 2 kali min 2, min 2 kali 7, min 2 kali min 4. Ya. Jadi hasilnya adalah, salah. Min 2 ya, min 6, min 10, 4, min 14, 8 ya. Oke, saya kira yang ini cukup jelas. Kemudian ada sifat perkalian matriks dengan bilangan real ya. Yang pertama ini sifat distributif terhadap penjumlahan matriks. Jadi matriksnya dijumlahkan dulu dengan syarat tadi ukurannya harus sama, baru dikalikan dengan bilangan real, ini sama saja dengan Anda menjumlahkan hasil perkalian. Ya, ini ekivalen. Yang kedua ini Anda menjumlahkan dulu dua bilangan real, baru dikalikan matriks A, ini hasilnya sama dengan, ini beta ya. Sama dengan menjumlahkan hasil perkalian A dengan alfa dan A dengan beta. Ya, jadi distributif ini terhadap penjumlahan skalarnya. Yang ini perkalian skalarnya ya. Jadi Anda mengalihkan dulu matriks A dengan beta, baru dikalikan alfa, ini sama dengan dikalikan dulu bilangnya baru dikalikan alfa. Nah ini 1 ya, 1 dikalikan A ini sama dengan dirinya sendiri. Yang kedua, menjumlahkan A dengan negatifnya, ini menghasilkan matriks 0 tadi ya. Oke, saya kira cukup jelas ini yang penjumlahan dua matriks, kemudian perkalian matriks dengan bilangan real. Nah, perkalian matriks dengan bilangan real ini juga disebut juga sebagai multiple scalar atau apa saja jadi skalar multiple. Udah sore ya, maaf. Skalar multiple atau pelipatan skalar. Itu ya. Jelas. Nah, selain dikalikan dengan bilangan real, kita juga kalau kita memiliki dua buah matriks gitu, tentu saja syaratnya ada. Jika kita mengalihkan dua buah matriks, ya, apakah perkalian dua buah matriks itu sama dengan mengalihkan elemen-elemennya? Ya, ternyata tidak. Jadi perkalian dua matriks ini pengantarnya adalah seperti ini ya. Misalkan saya punya matriks X berukuran 1 kali N dan matriks Y berukuran N kali 1. Ya. Nah, yang X yang seperti ini dinamakan sebagai vektor baris. Ya, yang seperti ini. Yang Y ini dinamakan sebagai vektor kolom. Jadi kalau matriks itu ukurannya atau dia berbentuk kotak gitu ya, kotaknya itu M kali N gitu. Nah, kalau vektor itu dia Anda mengambil salah satu ya, vektor baris berarti per baris gitu, vektor kolom berarti dia per kolom. Nah, dari vektor baris dan vektor kolom X dan Y kita bisa melakukan perkalian matriks X kali Y gitu ya. Nah, ini dulu Anda kenal juga sudah pada waktu SMA. X2, kemudian XN, kita kalikan dengan Y1, Y2, kemudian YN. Saya nggak tahu SMA udah belum ya. Nah, ini sama dengan X1 kali Y1. Oh, yang inilah ya. X1 kali Y1 ditambah X2 kali Y2 dan seterusnya sampai XN kali YN. Itu untuk yang vektor baris dan vektor kolom. Nah, perkalian matriks yang seperti ini dinamakan juga sebagai dot product. Di selanjutnya akan
ada perkalian yang lain namanya cross product ya. Jadi ternyata kalau di aljabar matriks dot dan cross ini maknanya ada dua gitu ya, masing-masing punya makna tersendiri. Jadi yang khusus untuk yang perkalian yang seperti ini namanya dot product. Perkalian matriksnya namanya dot product. Nanti ada yang pakai tanda kali begini namanya cross product. Definisinya beda. Nah, jadi ilustrasi yang untuk vektor baris dan vektor kolom ini bisa diperumum untuk sembarang matriks gitu ya. Untuk sembarang matriks. Nah, misalkan di matriks A ukurannya M kali N dan matriks B ukurannya N kali P gitu ya. Dalam hal ini M dan N boleh sama. Boleh juga beda ya. Boleh sama. Yang Anda perhatikan di sini ukuran kolom matriks A sama dengan ukuran baris matriks B. Baru bisa dikalikan ya. Dulu diajarinnya A ini M kali N, B N kali P gitu ya. Sehingga akan menghasilkan, Anda menghasilkan sebuah matriks hasil kali dot produknya C sama dengan M kali P gitu ya. Yang ini kali yang itu gitu ya. Karena ini udah sama. Nah, di mana elemen-elemen matriks C yang seperti ini adalah penjumlahan dari semua elemen-elemennya gitu ya. Jadi gini, ini CIJ-nya gitu ya, ini adalah AI1 dikali B1J. Contohnya nanti ada di bawah ya, kalau agak pusing bacanya. Ini adalah sigmanya gitu. Ini kalau matematik bicaranya begini, tapi sesungguhnya pas Anda kerjakan, Anda sudah bisa. Terkait dengan perkalian matriks, terdapat matriks khusus yang disebut sebagai matriks identitas. Nah, matriks identitas ini harus bujur sangkar. Bujur sangkar itu artinya ukuran barisnya sama dengan kolom. Ya. Matriks bujur sangkar N kali N disebut matriks identitas jika dia entry-nya 0, jika indeks barisnya tidak sama dengan indeks kolom, dan 1 jika indeks baris sama dengan indeks kolom. Contoh untuk I 2 kali 2, A11 berarti adalah entry baris pertama, kolom pertama. Karena sama-sama 1, baris 1, kolom 1, maka dia diisi 1. Baris 1, kolom 2, karena barisnya 1, kolomnya 2, berarti diisi 0. Baris 2, kolom 1, karena barisnya 2, kolomnya 1, ini diisi 0. Ya. Baris 2, kolom 2, karena barisnya 2, kolomnya 2, ini diisi 1. Itu ya. Ini untuk yang 2 kali 2. Ya, Anda sudah kenal yang 3 kali 3 untuk yang kemarin. Ya. Jadi intinya, kalau dia indeks barisnya sama dengan indeks kolom, 1, 1, 2, 2, 3, 3, itu entry-nya 1, yang lain entry-nya 0. Ya, itu matriks identitas. Nah, kenapa matriks identitas ini menjadi penting gitu ya? Matriks identitas ini menjadi penting karena matriks identitas dikalikan dot dengan sembarang matriks akan menghasilkan matriks yang sembarang tadi. Ya, ini typo kebalik aja ya. Anda maksudnya ya. Sifat asosiatif ini untuk dot ya. Jadi A dot B baru dikalikan dengan C, ini sama dengan A dot BC. Syaratnya tetap berlaku yang tadi, yang jumlah baris, jumlah kolom tadi tetap berlaku. Kemudian ada sifat distributif kiri, distributif kanan gitu ya. Ini perkalian dengan skalar. Anda kalikan dulu, dotkan dulu, baru kalikan dengan skalar alfa, sama dengan Anda kalikan si matriksnya dengan skalar, baru didotkan. Ini juga gitu ya, kalikan baru didotkan. Dan yang terakhir, jika A dot B sama dengan identitas dan C dot A sama dengan identitas, maka mestilah B ini sama dengan C. Oh, yang terakhir transpose. Ini contoh dulu ya, contoh dulu.
Oh, satu lagi sih, nggak kreatif. Min 1 aja. Gede banget. Ini bisa nggak didotkan? A dot B. Tentukan. Oke. Bisa nggak? Bisa nggak? Ini cek dulu A-nya ukurannya apa? 2x3, Bu. Iya. B-nya ukurannya apa? 2 2 kali 4. 2 kali 4. Tadi syaratnya, ya kalau mau AB, syaratnya banyaknya kolom A yang pertama, ini harus sama banyaknya baris B yang kedua. Ini nggak sama, jadi nggak bisa dikaliin. Ya, jadi ini tidak ada kalau matriks AB-nya seperti ini. Tapi kalau saya tambah entry-nya, sini saya tambah. Berapa Anda maunya berangkat 3 lah ya. 8 misalkan. 4 misalkan. 2 ya. Kalau ini jadi ukuran B-nya adalah berapa? 3 kali 4, Bu. 3 kali 4. Ya ini udah sama-sama 3. Berarti A-nya bisa dikalikan dengan B. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Entry yang pertama di sini, ini adalah 1 dikali min 1 gitu ya. Ditambah 2 dikali 2. Ditambah 4 dikali 3. Ini baru satu. Nah, sekarang pindah ke yang kedua sini. Ya, pindah ke yang kedua. Berarti nanti ini ukurannya barisnya 2, kolomnya 4. Yang kedua sini, ini adalah 1 dikali 4. Ditambah 1 dikali 6. 2 dikali 6. Tambah 4 kali 8. 4 kali 8. Kemudian entry yang di sini, 1 kali 0. Tambah 2 kali min 5, tambah 4 kali min 4. Kemudian yang terakhir, 1 kali 3, tambah 2 kali 0, tambah 4 kali 2. Nah yang baris keduanya, ini diperoleh dari 3 kali 1, jadi gini kali ke bawah gini gitu ya. Nah, 3 kali min 1 tambah min 2 kali 2 tambah 9 kali 3. Yang di sini kali ke kolom kedua B, 3 kali 4, min 2 kali 6, 9 kali 8. Ini 3 kali 0, min 2 kali min 5, 9 kali min 4. Nah ini 3 kali 3, min 2 kali 0, 9 kali 2. Oke, sisanya hasilnya tinggal kita hitung aja. Ya ini min 1 tambah 4 tambah 3. 6, 4, 12, 16, 32. Berapa? 48 ya. Oke,
min 10, min 26, kemudian ini 11 ya. Min 3, min 7, 20, 72, kemudian 10, min 26, sama ternyata. Kemudian 9, ini berapa sih? 2. Salah. Nah gini ya. Jadi ukurannya ini nanti menjadi 2 kali 4. Ya, 2-nya dari sini, 4-nya dari sini. Ini adalah prakteknya gitu ya. Prakteknya dari uraian yang ada di sini. Yang ada di sini, dari uraian ini. Ya, Anda lihat di sini ini adalah hasil kali yang dijumlahkan. Kita juga punya hasil kali yang dijumlahkan. Oke, silakan sampai sini. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau cukup jelas, hari Jumat akan saya lanjutkan lagi, saya review lagi yang ini. Oh, saya kasih latihan lagi deh ya, sebentar ya. Masih ada waktu kan ya, 12 menit. Nah, saya kasih latihan, nanti akan ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Mana dia? Oh, nggak ada matriksnya contohnya. Diberikan ini ya. Kan bisa juga tidak mungkin ya. Duanya Aceh deh. 3-nya coba. Oke ya, 4 soal lagi ya. Kemarin 4 kan, ini 4. Ya, kemungkinan yang tadi sudah present bisa jadi tidak present lagi, tapi tetap mengerjakan karena dalam hal tidak ada yang merespon saya, maka saya akan menanyakan lagi ke yang sudah jawab tadi ya. Oke, silahkan di save soal latihannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, sampai di hari Jumat, insya Allah ya.
Saya lanjut absen lagi. Siapa tadi? Iksama, ada Iksama? Iksama. Oh, nggak ada, dia vaksin katanya. Berarti nggak bisa join. Fatmawati ada? Hadir, Bu. Oh, ada ya tadi. Yang keliru room tadi ya. Waltrudis ada ya tadi ya. Katanya sinyalnya jelek. Oke, silakan siap-siap on cam. Saya mau screenshot. Sudah? Ya, lumayan lah ya. Ya, 1, 2, 3. Tanggal 24. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya sampai sore begini. Selamat sore, jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.